kill your old life, Sarah. Kisah diawali kita ditampilkan seorang gadis cantik bernama Sarah yang sedang memeriksa tubuhnya di depan sebuah cermin. Terlepas dari kecantikannya, cita-cita Sarah untuk menjadi seorang artis menyebabkan dia tidak percaya diri dengan tubuhnya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Sarah bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran cepat saji. Terkadang ia juga harus meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti audisi demi mengejar impiannya. Pada suatu malam, Sarah dan teman satu apartemennya yang bernama Tersi menghadiri pesta yang diselenggarakan oleh teman-teman mereka. Di sana mereka disambut oleh pemuda bernama Denny yang merupakan seorang sutradara. Namun pembicaraan mereka dipotong oleh seorang gadis bernama Erin yang bercerita tentang bagaimana dia bekerja sebagai bintang utama dalam proyek baru Denny dan berkata bahwa dirinya telah mencuri peran Sarah. Di pesta ini hadir juga rekan Sarah yang bernama Ashley. Di tengah pesta itu, Sarah merasa terganggu dengan sikap seorang fotografer bernama Pu yang mengaku sebagai teman Denny. Akibatnya Sarah memutuskan pulang. Namun ternyata Denny dan yang lain mengikutinya. Sarah. Hey, Sarah. Denny bertanya kepada Sarah, apakah mereka bisa pergi untuk membicarakan proyek film yang sedang dia garap? Sayang Sarah tampak fokus pada ponselnya karena saat itu dia mendapatkan jadwal audisi untuk iklan yang dilamarnya. Mendengar kabar ini Tersi tampak sangat bahagia. Tetapi lagi-lagi Erin mengolok-olok Sarah dengan mengatakan kalau belum tentu audisi itu nyata. Ketika audisi berlangsung, Sarah tidak bisa mengucapkan naskah dengan lancar akibat merasa gugup. Kepanikan Sarah bertambah tak kalah kata-kata dalam kertas panduan sempat menghilang. Dan tiba-tiba darah mengalir dari kepalanya. Hal ini sontak membuat Sarah menangis dan menjerit histeris. Lalu, yang terjadi? Ya, ternyata itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Singkat waktu di keesokan harinya ketika menunggu giliran audisi, Sarah melihat seorang wanita keluar dari ruangan audisi sambil menangis. Hal ini membuat Sarah kembali gugup. Sayang saat gilirannya tiba saat setelah itu. Alhasil memasuki ruangan, Sarah berusaha tenang dan memperkenalkan diri kepada direktur casting dan asistennya. Namun seperti juri pada umumnya, direktur dan asistennya sangat dingin terhadap Sarah. Sang asisten bahkan mengintimidasi Sarah. Hanya saja Sarah tetap berupaya tenang untuk menceritakan mengenai kemampuan dan ambisinya. Namun asisten direktur langsung memotong dan meminta Sarah menunjukkan kemampuannya kepada mereka daripada hanya berbicara. Oleh sebab itu, untuk sejenak Sarah mempersiapkan diri sebelum memulai aktingnya sesuai naskah dengan melawan naskah asisten. And? Her dad gave her this chest on the morning of her birth. Okay, so she wouldn't leave without it. I mean, that still doesn't mean something happened. I heard a shuffling and then I saw something out of the corner of my eye. Sebenarnya Sarah tampil sangat baik, tapi kedua juri ini tampak tidak terkesan dengan apa yang telah Sarah tampilkan. Sang asisten mengusir Sarah sambil berkata bahwa mereka sudah melihat apa yang perlu untuk dilihat. Marah atas apa yang terjadi, Sarah pergi ke toilet untuk meluapkan emosi dan frustasinya. Setelah puas membanting tas dan berteriak, luapan emosi tersebut Sarah akhiri dengan menjambak rambutnya seperti yang biasa ia lakukan. Tetapi saat keluar dari balik toilet,
Sarah dikejutkan oleh kemunculan direktur yang ternyata mendengar kegaduhan tadi. Dia mengaku tertarik dengan ekspresi tersebut, jadi mengundang Sarah kembali ke ruangan audisi untuk melakukan apa yang baru saja dilakukannya. Sarah, you have my attention. Kali ini penampilan Sarah yang bukan lagi sekedar akting benar-benar membuat kedua juri terkesan. Malang untuk kedua kalinya pula ia diusir dari ruangan audisi, mengira mereka hanya mempermainkannya. Sarah akhirnya meninggalkan gedung tanpa mempedulikan rambutnya yang amburadul. Lanjut, keesokan paginya di restoran. Saat Sarah dan teman-temannya merayakan ulang tahun salah satu pelanggan tetap, dia menerima telepon dari perusahaan yang melakukan audisi kemarin. Mereka mengabari bahwa Sarah berhasil lolos audisi tahap pertama, jadi akan maju ke tahap berikutnya. Mendengar kabar baik ini tentu saja Sarah sangat gembira. Tetapi bos Sarah di restoran terlihat tidak senang dan menegur sikap tidak profesional dalam bekerja. Ia tahu Sarah sedang mengejar mimpinya, namun tidak ingin hal itu mempengaruhi pekerjaan rutinnya. Mendengar itu, alih-alih meminta maaf, Sarah yang sudah mendapat kabar baik dari perusahaan audisi langsung memutuskan berhenti. I don't know. You didn't understand what I was trying to This say. job, a real talent, and I'm not gonna take that for granted anymore. No, that... Keesokan harinya Sarah memasuki ruangan gelap untuk audisi kedua. Di situ terdengar suara asisten direktur yang membantu Sarah berjalan menuju sebuah lampu sorot. Suara asisten lalu meminta Sarah untuk meninggalkan pakaiannya. Hal ini tentu saja membuat Sarah terkejut karena iklan audisi tersebut tidak pernah meminta ketelanjangan. Tetapi kemudian suara direktur casting meyakinkan Sarah bahwa mereka adalah perusahaan yang memiliki kredibilitas dan hanya ingin mengenal Sarah lebih jauh. Jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan prosedur itu. Sarah, you've already proven that you can memorize lines. Now we need to... Akhirnya dengan enggan Sarah melepaskan setiap helai benang yang menutupi tubuhnya. Selanjutnya lampu menjadi padam dan hanya kilatan cahaya kamera yang mengambil gambar Sarah. Tidak sampai di situ. Mereka juga meminta Sarah untuk membiarkan dirinya berubah menjadi orang lain untuk melakukan pose yang menantang. Sarah bahkan tidak menyadari dirinya sempat berubah menjadi makhluk betaring ketika lampu kembali menyala. Direktur casting memberitahu bahwa yang Sarah lakukan adalah yang mereka cari. Mendengar itu Sarah tersenyum dan berterima kasih. Pada momen ini dia juga memperhatikan direktur casting mengenakan kalung berbentuk pentagram, tetapi beliau tidak merasa curiga. Setelah audisi dengan hasil yang sangat menggembirakan tadi, Sarah menemui teman-temannya yang tengah bersantai. Di sini Sarah sempat terkejut, lantaran ternyata Tersi telah memberitahu teman-temannya perihal audisi kedua itu. Walaupun Sarah memberitahu bahwa audisi keduanya berjalan lancar, tetap saja Erin merasa ragu dengan keberadaan perusahaan tersebut. Tetapi Sarah meyakinkan bahwa perusahaan bernama Austrius itu bukanlah penipuan. Danny juga mendukung pendapat Sarah dengan mengatakan kalau itu adalah perusahaan perfilman resmi dan tercatat di OJK. What about our film? You're still gonna make our film? Sarah kemudian pergi ke lantai 2, di mana dia bertemu Tracy yang menanyakan tentang audisinya. Tracy menjadi senang mengetahui audisi itu berjalan lancar, jadi dia mendoakan yang terbaik untuk Sarah. Namun percakapan mereka terhenti ketika Ashley tergelincir ke tepi kolam renang. Melihat hidung Ashley patah, secara refleks Sarah tertawa, sehingga membuat Tracy menatap heran menyadari sikap Sarah yang sebenarnya. Pada malam hari, Sarah menerima telepon dari direktur casting yang memintanya untuk bertemu dengan produser. Begitu telepon ditutup, sontak Sarah berteriak kegirangan. Sarah lantas mempersiapkan diri untuk pertemuan tersebut dengan berdandan sangat cantik. Saat Sarah keluar dari kamar, semua temannya tercengang menatap penampilannya. Erin kemudian memberitahu bahwa dia berpenampilan berlebihan tapi berkata ia terlihat cantik untuk bertemu sang produser. That thing. It's a little much. Look, you look amazing. Okay, go kick. Selang beberapa waktu, Sarah tiba di gedung audisi, di mana direktur casting memintanya ke kantor produser. Sarah akhirnya bertemu dengan sang produser yang terlihat sangat ramah dan sopan. Produser mengaku langsung menyukai Sarah setelah menonton rekaman audisinya, karena melihat ambisi dan kepribadian asli Sarah.
as you are on the audition tapes. Some pretty big names have passed right through here. Like our little yarn. Absolutely. I loved it. I read it 3 times. Produser langsung bertanya, mengapa Sarah memilih mencabut rambutnya demi menampilkan adegan mengerikan saat audisi. Padahal itu sangat menyakitkan. Sarah sempat bingung mendengar pertanyaan ini, namun dia tetap menjelaskan, menarik rambut hanyalah kebiasaan yang dilakukan sejak kecil untuk membantunya fokus. Industry is a plague, Sarah. A plague of unknown. It's just a habit. Produser kemudian menawari Sarah peran utama untuk sebuah film horor. Tawaran ini tentunya dengan senang hati Sarah terima. Produser juga berkata bahwa dalam dunia peran, orang tidak hanya berbicara tentang apa yang mereka lakukan, tetapi harus juga melakukannya. This is a great opportunity for a young actress. A great That's opportunity. me. I'm your girl. I will do whatever it takes for this role. The Silver Scream. Now you know that. Dan saat Sarah mengungkapkan rasa terima kasih, tiba-tiba produser mulai melecehkannya. Hal ini membuat Sarah ketakutan dan bertanya, apakah dia dapat menunjukkan akting lain untuk peran yang ditawarkan. Tetapi produser berkata, ini adalah audisi terakhir yang harus Sarah lalui. Sikap tidak terpuji ini akhirnya memaksa Sarah untuk menolak tawaran dan meninggalkan sang produser. You know I can. Whoa, no. Setibanya di apartemen, Sarah segera berlari ke kamarnya sehingga membuat teman-temannya yang berkumpul di ruangan tamu menjadi bingung. Melihat hal itu, Tersi mendatangi dan meminta Sarah bercerita. Setelah mendengar tentang apa yang telah terjadi pada Sarah, Tersi pun menjadi kesal sehingga mencoba untuk menenangkannya. Tersi kemudian memberitahu di mana Denny ingin Sarah menjadi bagian dari proyeknya. Jadi meminta Sarah untuk mempertimbangkan tawaran Denny tersebut. Oh my god. Are you being serious? Okay. Wait. It was a gateway part. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Ketika Sarah masih menenangkan diri, Denny pun menemuinya dan meyakinkan agar Sarah ikut dalam film yang dia garap, bahkan menawari Sarah untuk menjadi peran utama. Karena berpikir Denny tulus, akhirnya Sarah menerima tawaran tersebut. Tracy told us what happened. Yeah, I'll be in your movie. Namun pada malam hari di kolam renang, Sarah melihat Erin beradu pamatuk dengan Denny sehingga menjadi ragu dengan posisi peran utama yang sebelumnya Denny tawarkan. Hal ini juga mengingatkan Sarah akan perkataan produser mengenai dunia peran yang tak hanya dibicarakan melainkan harus dilakukan. Oleh sebab itu, Sarah bergegas menghubungi perusahaan film dan langsung mengungkapkan niatnya untuk kembali bertemu dengan produser. Tak lama kemudian, Sarah menerima panggilan balik dari direktur casting yang memintanya datang ke kantor produser dalam waktu 1 jam. Mendengar ini, Sarah segera berangkat. Begitu Sarah tiba di sana, direktur casting memperingatkan bahwa tidak akan ada kesempatan ketiga. Saat bertemu dengan produser, Sarah langsung meminta maaf dan menyatakan bahwa dia bersedia melakukan apa saja untuk menjadi bintang. Mendengar hal itu, produser meminta Sarah menyerahkan seluruh hidupnya untuk mendapatkan kehidupan baru yang penuh kemenangan. I really could be great for this. Words. What would you be willing to do? Akhirnya Sarah pun berlutut di depan celana produser, tingdek naon pokokna mah. Tampak tangan kanan produser yang memiliki tanda pentagram seperti kalung milik direktur casting. Saat kegiatan itu berlangsung, tiba-tiba 2 pria mengenakan topeng dan jas hitam muncul di belakang produser yang tengah mengucapkan mantra. Just be willing to step in and join us in the... Cangcut, singkat cerita, pagi pun tiba. Sarah terbangun di kamarnya dengan perasaan mual. Untuk itu Sarah meninggalkan pesan suara ke perusahaan guna untuk memberitahu bahwa dirinya merasa sakit setelah apa yang terjadi tadi malam. Walker calling.
Pada malam hari, perilaku Sarah menjadi semakin tidak menentu, sehingga memuat bingung teman-temannya. Dia juga memberikan Pu mengambil gambar dalamannya, dan bahkan mendorong Tersi yang mencoba menghentikan Pu. Setelah melakukan itu, Sarah pergi meninggalkan mereka untuk menuju ke gedung audisi berharap menemukan jawaban tentang apa yang terjadi padanya. Namun bangunan itu tampak kosong dan hanya ada seorang gembel yang berada di luar. Are you okay? How dare you! Kemudian keesokan pagi, Sarah tiba-tiba mengalami getaran yang tak terkendali di sekujur tubuhnya. Rasa mual pun memaksa Sarah muntah di toilet, di mana dia juga mendapati rambutnya yang rontok. Di saat yang sama, Tersi memberitahu bahwa Sarah sudah di sana selama 2 jam, dan dia pun perlu pergi ke toilet. Oleh karenanya Sarah keluar dengan kondisi berantakan dan melihat itu membuat Tersi khawatir. Tetapi Sarah malah bertanya, mengapa Tersi memberitahu teman mereka tentang apa yang terjadi antara dia dengan produser. Sarah berasumsi Tersi ingin melihatnya gagal dan menganggap semua orang hanya memanfaatkan dirinya. What? Alright, that's an... You told them Who? about my audition. Mendengar hal itu, Tersi mengungkapkan bahwa Sarahlah yang memanfaatkannya karena dia telah menutupi biaya sewa apartemen selama 3 bulan. Sarah sejenak terdiam sebelum pergi ke kamarnya dan menemukan uang dari perusahaan film. Lalu uang itu pun dilemparkan ke wajah Tersi. Setelah pertengkaran itu, Sarah kembali ke kamarnya. Tak lama kemudian, tiba-tiba direktur casting muncul dan langsung menyumpal mulut Sarah dan membuatnya pingsan. Lead now, Sarah. We want to show you something. Dalam kondisi tak sadarkan diri, Sarah melihat gambar dirinya yang telah menjadi seorang bintang muda. Tak berselang lama, tubuh Sarah lagi-lagi ngegibrik alias mengalami goncangan hebat. Saat goncangan selesai, dengan kondisi semakin lemah Sarah berjalan ke toilet dan mendapati rambutnya yang hampir seluruhnya rontok serta mengalami pendarahan. Dalam kondisi yang semakin lemah, Sarah mendengar ponselnya berdering. Sehingga dengan ngesot dia berusaha kembali ke kamarnya. Rupanya panggilan itu berasal dari perusahaan film yang mengatakan kalau Sarah memiliki 2 pilihan, yaitu mati atau mencari tumbal untuk dikorbankan agar dia bisa menjadi bintang seperti mimpinya. One of us. It's time. Mendengarnya, maka pada malam itu juga Sarah pergi ke rumah Erin. Di sana dia melihat Ashley dan Pu yang tertidur di dalam kamarnya. Sedangkan Erin dan Danny tengah bersantai di dalam mobil Danny yang terparkir di halaman. Tak berselang lama Erin masuk ke dalam rumah, dan saat mengambil minum, ia dikejutkan oleh kemunculan Sarah yang mengenakan tudung. Bravo. Sarah lantas bertanya tentang apa yang Erin lakukan untuk mendapatkan peran utama dalam proyek Danny. Alih-alih menjawab, Erin justru berkata Sarahlah yang telah menjual dirinya kepada produser perusahaan film. Erin mengaku mengetahui hal itu dari uang yang Sarah lemparkan ke wajah Tersi, jadi menganggap Sarah adalah wanita murahan. Merasa muak dengan kehadiran Sarah, maka Erin menyalakan lampu di mana tampak wajah mengerikan Sarah. Melihat ini, Erin menjadi khawatir dan mencoba membujuk Sarah untuk pergi ke rumah sakit. Lalu, yang terjadi? Ya, Sarah pun menikam Erin berkali-kali. Selang beberapa saat, Pu yang bangun untuk pergi ke toilet tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Kesempatan ini Sarah gunakan untuk memasuki kamar dan mengambil sebuah dumbbell, lalu tanpa ampun memporak-porandakan kepala Ashley. Ternyata insiden mengerikan ini disaksikan oleh Po. Malang ketika hendak kabur, Po terpleset hingga dengan mudah Sarah menghabisinya dengan sangat ganas. Sementara itu Danny yang merasa kepergian Erin terlalu lama, akhirnya membuka pintu mobil dan melihat Sarah yang duduk di luar. Danny yang khawatir mengetahui pertengkaran Sarah dengan Tersi sebelumnya mencoba untuk mendekat dengan niat menenangkannya, lalu tiba-tiba... What's wrong with you? Are you...
Oh my god! Setelah Denny menghembuskan napas terakhirnya, sejumlah orang bertopeng muncul mendatangi Sarah dan membawanya pergi. Beberapa waktu kemudian, terlihat orang-orang yang ada di belakang produser sedang melakukan sebuah ritual penyambutan Sarah dengan menggambar lambang berbentuk pentagram di atas kuburannya. Pada saat yang sama, transformasi mulai terjadi pada Sarah yang dibungkus dengan plastik. Lantas keesokan pagi, Sarah yang tidak memiliki rambut keluar dari dalam tanah dan merasa seperti terlahir kembali. Di situ dia menemukan sebuah kado bertuliskan selamat ulang tahun. Sarah? Selang beberapa waktu, Tersi yang pulang ke apartemen segera memasuki kamar Sarah. Dia merasa heran melihat Sarah yang bersembunyi di bawah selimut, sementara lilin-lilin dibiarkan menyala di dalam kamar. Terlepas dari rasa marahnya, Tersi meminta maaf karena telah memberitahu semua orang tentang situasi yang Sarah alami. Lantaran Sarah tidak menjawab, maka Tersi membuka selimut dan begitu tersentak mendapati Sarah yang tidak berambut. Sarah kemudian meraih pergelangan tangan Tersi dan meminta dia berbaring di ranjang. Seolah terhipnotis oleh tatapan Sarah yang bermata hijau, Tersi akhirnya menurut. Sarah lalu mengucapkan selamat tinggal pada Tersi sebelum memberikannya cipok jigong kematian. Just say goodbye to me, Trace. Selanjutnya Sarah membuka kado yang berisi gaun, wig, dan kalung pentagram. Setelah dikenakan, Sarah mendapati dirinya persis seperti gambar seorang bintang yang dia impikan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, yang sudah subscribe dan like. Saya doakan semoga kalian sehat selalu, ditambah lagi rezekinya, menjadi orang sukses di masa depan. Amin. Permios.